Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir basis data. Nah, di sini kami mengambil tema University Academic. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung kita mulai saja ya. Nah, di sini ada anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Ririn Medistarani, lalu ada Ririn Rusmayanti, Ahmad Zaki Taufikul Hakim, dan Muhammad Gilang Ardiansah. Yang pertama ini ada pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kompleks mampu mempengaruhi pola pikir manusia. Kemajuan ini telah mendorong manusia untuk berusaha mengatasi segala permasalahan yang timbul di sekitarnya, terutama dalam bidang akademik. Peranan basis data sangat penting. Nah, di sisi lain, basis data sangat diperlukan dalam administrasi akademik. Di dalam perkuliahan, peran basis data sangat penting sebagai sarana untuk menunjang berlangsungnya proses perkuliahan. Banyak data-data yang diterima oleh akademik setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan suatu basis data yang tersusun rapi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar dalam pengolahan basis data ini tidak terjadi adanya keracunan data dalam sebuah akademik. Lalu ada entity relationship diagram. Nah, pada diagram yang kami buat ini menunjukkan hubungan antara 6 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, program studi, matkul kelas, dan jadwal. Nah, mahasiswa ini adalah entitas yang mewakili siswa yang terdaftar di universitas tersebut. Lalu dosen ini entitas yang mewakili dosen yang mengajar di universitas tersebut. Lalu ada prodi ini entitas yang mewakili program studi yang ditawarkan oleh universitas. Lalu ada jadwal ini entitas yang mewakili jadwal kuliah yang ditawarkan oleh universitas. Lalu ada mata kuliah. Nah, mata kuliah ini entitas yang mewakili mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas. Lalu ada kelas juga. Nah, kelas ini sama entitas yang mewakili kelompok mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tertentu. Nah, hubungan antara entitas tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Nah, di sini ada mahasiswa. Mahasiswa ini berhubungan dengan prodi melalui hubungan mengikuti. Nah, artinya setiap mahasiswa ini mengikuti satu atau lebih program studi. Lalu mahasiswa berhubungan dengan jadwal melalui hubungan mengambil. Nah, artinya setiap mahasiswa ini mengambil satu atau lebih mata kuliah yang ditawarkan oleh jadwal tertentu. Nah, lalu jadwal berhubungan dengan mata kuliah melalui hubungan menawarkan. Artinya setiap jadwal ini menawarkan satu atau lebih mata kuliah. Nah, lalu ada mata kuliah ini berhubungan dengan dosen, yang artinya setiap mata kuliah yang diampu oleh satu atau lebih dosen. Nah, lalu ada dosen berhubungan dengan kelas, yang arti melalui hubungan mengajar, yang artinya setiap dosen ini dapat mengajar satu atau lebih kelas. Lalu ada kelas berhubungan dengan jadwal. Nah, melalui hubungan memiliki jadwal, artinya setiap satu kelas ini memiliki satu atau lebih jadwal. Lalu ada program studi berhubungan dengan mata kuliah melalui hubungan mata kuliah. Artinya setiap satu program studi ini memiliki satu atau lebih mata kuliah. Lalu ada mata kuliah yang berhubungan dengan jadwal melalui hubungan jadwal, yang artinya setiap satu mata kuliah memiliki satu atau lebih jadwal. Oke, selanjutnya kita di sini akan masuk ke DDL. Pada DDL ini kami akan membuat database dan juga beberapa tabel untuk University Academic. Di sini kami membuat database dengan nama University Academic dan juga beberapa tabel dengan nama dosen, jadwal, kelas, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, pada tabel dosen ini berisikan NIP, nama dosen, email, telepon, gender, dan alamat.
Dan juga pada tabel mahasiswa ini berisikan NPM, nama, kelas, fakultas, prodi, gender, email, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya pada tabel mata kuliah di sini diisi dengan kode mata kuliah dan juga mata kuliah. Nah, selanjutnya pada tabel kelas diisi dengan ID kelas, prodi, dan juga jumlah mahasiswa aktif. Sedangkan pada tabel jadwal ini diisi dengan ID jadwal, mata kuliah, nama dosen, program studi, ruangan, waktu mulai, waktu selesai, hari, kelas, dan juga semester. Nah, setelah dari DDL tadi, setelah membuat database dan juga tabel, kita masuk ke DML. Di DML ini kita akan melakukan insert, yang mana kita akan menambahkan insert pada tabel mahasiswa yang berisikan 11 record dengan isi NPM, nama, kelas, fakultas, prodi, gender, email, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, di sini juga kita menambahkan insert untuk tabel kelas, yang mana tabel kelas ini berisikan yang mana pada tabel kelas ini pada kolom awal itu diisi dengan ID kelas, lalu kelas, prodi, dan jumlah mahasiswa aktif. Selanjutnya di sini kita akan melakukan insert pada tabel mata kuliah. Insertnya sama, kita di sini menambahkan menambahkan 11 record, yang dimana di tabel mata kuliah ini ada ID mata kuliah dan juga mata kuliahnya. Selanjutnya ini adalah untuk insert pada jadwal kuliah. Nah, di sini kemudian kita akan melakukan update. Nah, di sini kami melakukan update pada tabel mahasiswa, tepatnya di bagian alamat, dengan menggunakan patokannya yaitu adalah NPM, karena NPM ini merupakan primary key. Juga update ini bisa digunakan untuk memperbarui data lama. Nah, selanjutnya di sini juga kami melakukan update untuk tabel dosen, yang mana tabel dosen ini akan mengupdate alamat menggunakan where dengan nilai NIP. Nah, selanjutnya masuk ke delete. Pada delete ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus data pada tabel. Nah, di sini kami menggunakan delete ini untuk menghapus tabel mahasiswa, di mana kami menghapus beberapa NPM yang ada pada tabel dengan menggunakan perintah delete from mahasiswa dengan where-nya merupakan NPM. Nah, selanjutnya kita juga melakukan delete untuk tabel dosen, di mana di sini kita akan mendelete tabel dosen menggunakan patokannya yaitu nama dosen. Nah, selanjutnya kita juga akan mendelete mata kuliah dengan where-nya ini pada kode matkul. Nah, pada tabel kelas kita juga melakukan delete dengan where-nya pada prodi. Oke, selanjutnya ada DQL atau yang disebut data query language. Yang pertama itu ada select. Select ini fungsinya untuk memungkinkan pengambilan data dari database sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada select from mahasiswa, sama saja seperti select from dosen. Ini
fungsinya untuk mengambil data semua data dari tabel mahasiswa. Ini juga sama, select from class. Selanjutnya from mata kuliah dan jadwal. Nah, ini bedanya select npm nama kelas dari tabel mahasiswa ini yang yang diambil dari datanya itu hanya dari field npm nama dan kelas saja, tidak seperti select from all. Lalu selanjutnya ada select distinct. Nah, select distinct ini digunakan untuk mengembalikan hanya nilai-nilai yang berbeda. Di sini contohnya ada kita mengambil data dari gender dari tabel dosen. Nah, jadi data yang ditampilkan itu hanya male dan female. Lanjut. Nah, ini juga sama, kita mengambil data select distinct dari alamat tabel mahasiswa. Nah, di sini ada alamat yang ada di tabel mahasiswa itu karena data alamat tidak ada yang sama, jadi semua alamat ditampilkan di tabel ini. Selanjutnya ada select where clause. Where clause ini digunakan untuk menyeleksi record berdasarkan kondisi tertentu. Ini bisa digunakan untuk pernyataan select, update, dan delete. Nah, ini misalnya kita memakai select where clause di mana where class, di mana where nama tabel kelas sama dengan 3F. Nah, kita di sini mengambil data dengan nilai kelas 3F yang akan ditampilkan. Lalu next. Nah, ini adalah contohnya, contoh tabelnya. Selanjutnya ada select order by, di mana select order by ini berfungsi untuk mengurutkan hasil pemanggilan data dalam urutan naik ASC. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang ASC, di mana ASC ini mengurutkan data dari alfabet A sampai Z. Nah, ini contohnya yang karena tidak ada alfabet A, maka dimulai dari B, Belinda. Selanjutnya ada order by Dex. Nah, ini bedanya, order by nama Dex itu kebalikan dari order dari ASC. Jadi dari bawah dulu, kemudian ke atas, kemudian naik. Nah, selanjutnya ada select order by limit, Dex limit. Pada MySQL terdapat perintah limit yang digunakan untuk membatasi jumlah record yang akan ditampilkan dari hasil pengambilan data, di mana angka pertama pada limit mewakili nomor baris awal yang akan ditampilkan, dan angka kedua merupakan jumlah baris yang diurutkan dimulai dari baris awal. Seperti di sini, kami ingin mengambil 5 record pertama pada tabel mahasiswa yang diurutkan berdasarkan kolom nama secara menurun atau Dex. Maka data yang dihasilkan sebagai berikutnya. Nah, ini dari limit 0 sampai 5 ada Yoga, Tia, Tatang, Rara, dan Nana. Selanjutnya ada select like. Di sini kami ingin menampilkan data mahasiswa yang memiliki nama depan dimulai dengan huruf T menggunakan perintah like dengan pola T%. Pada perintah ini, T mewakili huruf pertama yang harus cocok, sementara pada persen digunakan untuk menyatakan bahwa terdapat lebih dari satu karakter setelah huruf pertama T atau bebas. Perintah ini memungkinkan kami untuk menemukan dan menampilkan semua mahasiswa yang memiliki nama depan yang dimulai dengan T tanpa membatasi jumlah karakter setelahnya. Nah, kita selanjutnya ada select between.
kami menggunakan perintah between untuk memilih nilai dalam rentang tertentu. Di sini kami ingin memilih nilai antara yoga dan tia yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya select in. Kami menggunakan perintah in untuk menentukan beberapa nilai dalam clause where. Di sini kami ingin menampilkan npm, nama dan kelas dari tabel mahasiswa, di mana kami memilih entitas yang memiliki nilai nama di antara Mia, Tatang, dan Juna menggunakan operator in. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Jaki. Baik, selanjutnya masuk ke DCL. Di sini pertama kita membuat 3 user, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin universitas dengan cara create user terus nama usernya. Selanjutnya kita cek dulu user yang tadi kita buat dengan melihat usernya. Di sini sudah tertera admin university, dosen, dan mahasiswa sudah ada. Di sini kita mencoba untuk grant, memberikan hak akses kepada admin. Pertama kepada admin dulu. Ini sudah kita buat hak akses beberapa. Terus untuk melihat hak aksesnya dengan show grants for admin university. Selanjutnya kita coba memakai user admin dengan tadi akses yang sudah dibuat, kita coba, dan ini hasilnya. Selanjutnya grant dosen, kita berikan hak akses kepada dosen, beberapa akses, dan seperti tadi admin caranya seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk mencoba akses yang tadi dengan memasukkan insert ke tabel mahasiswa dan delete. Selanjutnya kita memberikan hak akses kepada user mahasiswa dengan cara yang tadi, dan ini juga kita langsung mencoba aksesnya dengan select from mahasiswa dan update mahasiswa. Nah, di sini kita mencoba revoke, menghapus hak aksesnya tadi admin dan dosen dengan cara revoke nama hak aksesnya tadi from admin university atau from dosen, dan ini untuk mahasiswa revoke-nya from mahasiswa. Oke, baik, kita lanjut langsung saja ke kesimpulannya. Dalam proyek basis data sistem akademik universitas menggunakan MySQL, kami merancang dan mengolah struktur basis data dengan Entity Relationship Diagram atau RD, serta menggunakan perintah SQL seperti DDL, DML, DQL, dan DCL. Implementasi proyek ini berhasil memfasilitasi penyimpanan, manipulasi, dan pengambilan data secara efisien. Kesimpulannya, proyek ini memberikan gambaran praktis tentang bagaimana basis data dapat mendukung operasional dan administrasi di lingkungan akademik. Selain itu, melalui implementasi proyek ini, kami berhasil menentukan entitas utama yang merepresentasikan objek-objek penting dalam sistem akademik universitas seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain sebagainya. Hubungan antara entitas-entitas ini dinyatakan dengan jelas melalui relasi yang digambarkan dalam Entity Relationship Diagram atau RD, memudahkan dalam pemahaman struktur data dan hubungan di antara mereka. Oke, lanjut, kita pantun dulu guys. 2-3 ayam berlerai, akhirnya UAS telah usai. Ulang lagi. Belum ada cakepnya. Oh iya. 2-3 ayam berlerai, Cakep. akhirnya UAS telah usai. Ulang baru kerekam. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.